Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dengan MTSN 1 Malang. Kami ucapkan untuk siswa baru yang sudah diterima di MTSN 1 Malang tahun pelajaran 2021-2022. Dan selamat berjumpa kembali bagi siswa kelas 8 dan kelas 9. Meskipun tidak bertatap muka, kita masih bisa melaksanakan pembelajaran lewat media online dikarenakan pandemi COVID-19 masih mewabah. Kita berharap pandemi ini segera berakhir, amin ya rabbal alamin. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai pembahasan materi Matsama masa ta'aruf siswa MTSN 1 Malang tahun 2021. Kali ini dengan tema yang akan kita pelajari adalah moderasi beragama. Pernahkah kalian melihat atau membaca berita tentang pengeboman atau pembunuhan orang-orang yang tidak bersalah di rumah ibadah agama lain dan di tempat-tempat umum? Nah, tindakan semacam itu sering disebut sebagai terorisme. Sebabnya sih macam-macam. Bisa jadi tidak puas dengan keadaan yang ada, atau ingin mendirikan negara baru, atau alasan atas nama agama. Kemudian melakukan tindakan di luar batas, seperti ujaran kebencian dan penghujatan kelompok atau agama tertentu, menuduh kelompok lain sesat, kafir, dan sebagainya. Sikap di luar batas ini sering disebut sebagai ekstremisme. Contoh nyata ekstremisme yang menyebabkan kerusakan adalah konflik yang ada di negara Suriah. Ekstremisme membuat negara ini hancur berkeping-keping. Suriah dulunya adalah negeri yang cantik, aman, dan damai. Banyak peninggalan-peninggalan bersejarah di negeri ini. Ada banyak agama yang dianut rakyat Suriah. Meskipun banyak agama, namun mereka hidup dengan rukun dan saling menghormati. Sampai kemudian muncul kelompok-kelompok yang saling bertikai. Kelompok ini memerangi kelompok lainnya dengan mengatasnamakan agama dan menghalalkan pembunuhan terhadap orang yang tidak sepaham dengan mereka. Mereka ingin meruntuhkan negara yang ada dan ingin mendirikan negara baru. Akhirnya terjadilah perang saudara. Suriah yang dulunya negeri yang indah menjadi hancur lebur, luluh lantak, berkeping-keping. Tentunya kita tidak ingin negara kita Indonesia seperti ini. Jangan sampai Indonesia dimasuki paham ekstremisme, dan jangan sampai paham ekstremisme berkembang di Indonesia. Sebaliknya, paham moderasi beragama harus ditanamkan di setiap warga negara Indonesia. Maka dari itu, moderasi beragama sejak dini harus ditanamkan kepada bangsa Indonesia. Apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama berarti cara beragama jalan tengah, tidak keterlaluan atau ekstrim dalam beragama, baik terlalu condong atau ekstrim ke kiri atau ke kanan. Kalau beragama keterlaluan atau ekstrim ke kanan, bisa menjadi hulu atau berlebih-lebihan. Atau kalau terlalu ekstrim ke kiri, menjadi ihanah, tafrid, atau meremehkan, atau menjadi liberal. Apa batasannya bahwa perilaku keagamaan dianggap hulu atau melampaui batas? Ada 3. Pertama, bila melanggar nilai kemanusiaan, contoh mengebom dan membunuh orang tak bersalah. Kedua, bila melanggar kesepakatan bersama, contoh ingin mengganti Pancasila sebagai dasar negara diganti dengan yang lain. Dan ketiga, bila melanggar ketertiban umum seperti sholat di tengah jalanan. Bagaimana sih pandangan ajaran Islam terhadap sikap ghulu atau berlebih-lebihan dalam beragama? Dalam sebuah pertemuan yang membahas tentang ekstremisme dan moderasi, Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani
mengutip sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga ditulis dalam kitab beliau Al-Ghulu wa Asaruhu fil Irhab wa Ifsadil Mustama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iyyakum wal ghuluwa fid din. Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam beragama. Fa inna ma halaka man kana qablakum bil ghuluwi fid din. Karena umat sebelum kamu banyak yang hancur dikarenakan berlebih-lebihan dalam beragama. Tapi harus diingat bahwa berlebih-lebihan dalam beragama atau ghulu berbeda dengan bersungguh-sungguh dalam ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebanyak apapun ibadah seseorang kepada Allah tidak akan menjadi ghulu selama tidak melanggar hak-hak orang lain. Tetapi meskipun ibadah seseorang sedikit, tapi kalau melanggar hak-hak orang lain, melanggar batas-batas syariat, maka itu disebut juga sebagai ghulu. Apakah sama antara moderasi beragama dengan toleransi? Sikap toleran adalah hasil dari sikap moderat dalam beragama, atau moderasi beragama menghasilkan sikap toleransi, yaitu sikap menghargai, menghormati, dan membiarkan agama dan kepercayaan orang lain berlangsung dan berkembang. Moderasi dalam bahasa Arab diistilahkan sebagai wasatiyah. Kata wasat ini disebut dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 143. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Islam juga sangat toleran terhadap pemeluk agama yang lain. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Kafirun ayat 6, Lakum dinukum waliyadin. Artinya, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Banyak contoh dari baginda Nabi Muhammad SAW tentang toleransi beragama. Salah satunya ketika seorang sahabat Ansor dari Bani Salim bin Auf, dia sudah masuk Islam, tapi dua anaknya masih beragama Nasrani dan tidak mau masuk Islam. Maka dia datang kepada Rasulullah minta izin untuk memaksa kedua anaknya untuk masuk Islam. Tapi apa yang terjadi? Malah mendapatkan jawaban langsung dari Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya ayat ke-256 surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Artinya, tidak ada paksaan dalam memasuki agama Islam, karena telah jelas antara petunjuk jalan yang benar dari jalan yang sesat. Hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Jarir dari Abbas radhiyallahu an. Bagaimana kedudukan Pancasila dalam penerapan moderasi beragama? Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila adalah naungan bangsa Indonesia dalam hidup berbangsa dan bernegara. Kenapa pendiri bangsa ini memilih Pancasila? Mengapa tidak Al-Quran sebagai dasar negara? Atau kenapa benderanya merah putih tidak la ilaha illallah saja? Atau kenapa NKRI? Mengapa tidak khilafah saja? Padahal pada saat pembentukan Pancasila, saat itu hadir pula para ulama seperti Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Agus Salim, dan ulama-ulama yang lain. Pendiri bangsa Indonesia sepakat dengan Pancasila karena Pancasila adalah perjanjian luhur yang menaungi seluruh bangsa Indonesia dari berbagai agama, suku, dan golongan. Ini seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, ternyata di Madinah sudah ada orang-orang Nasrani Najron, ada orang-orang Yahudi, Bani Auf, Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qunaiqah, dan lain-lain, dan kaum paganis atau penyembah berhala atau penganut kepercayaan. Apakah mereka ini diperangi oleh Rasulullah? Ternyata tidak. Rasulullah malah membuat sebuah perjanjian yang disebut dengan Sahifah Al-Madinah, yang diantara butir-butir Sahifatul Madinah itu berisi bahwa masing-masing bebas menjalankan agamanya. Pancasila di Indonesia itu ibaratnya Sahifatul Madinah yang dibuat Rasulullah. Pancasila adalah perjanjian luhur bangsa Indonesia yang menyatukan berbagai agama, suku, budaya, bahasa, dan lain-lain. Bagaimana cara kita menjadi moderat?
Cukup laksanakan ajaran Islam dengan sungguh-sungguh, pasti menjadi moderat. Kita bisa menjadi moderat dengan cara menolong orang lain tanpa memandang agamanya. Kita bisa menjadi moderat dengan cara ikut bergotong royong membangun tempat ibadah umat agama lain. Kita bisa menjadi moderat dengan cara menghormati ibadah teman kita yang beragama lain. Tidak melecehkan atribut agama lain seperti menghina kitab sucinya, nabinya, tempat-tempat sucinya, dan simbol-simbol agama lainnya. Dalam urusan duniawi, kita boleh berinteraksi dengan pemeluk agama lain, tapi dalam hal ibadah, kita tidak boleh mencampur adukkan dengan dalih moderasi. Contoh, orang muslim tidak perlu ikut kebaktian ke gereja, merayakan Natal, dan sebagainya. Nah, demikian materi moderasi beragama. Semoga moderasi beragama di negara Indonesia kita tercinta selalu terjaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.